Berkatilah setiap kami ya Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa kami yang di sorga. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi shalom, selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan pagi hari ini? Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Terberkati lewat refresh dan reset setiap pagi, termasuk dari kota, dari mana saudara ada. Ya Bapak Ibu Saudari, puji Tuhan. Saudara, terima kasih buat hari ini kita boleh bersama-sama dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di channel ini setiap hari kita boleh terus membangun setiap kehidupan iman kita di dalam Tuhan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tap-tap layar. Terima kasih yang sudah berbagi gift. Pastor Deso mengucapkan bahwa setiap teman-teman semua, ya satu persatu, setiap nama-nama yang tadi berbagi gift, ya thank you buat kalian semua. Tadi terakhir siapa tuh? Bu Heni kali ya. Tuhan Yesus memberkati. Uyana thank you. Tuhan Yesus memberkati ya buat setiap teman-teman semua. Thank you buat kalian semua. Ya Bu Heni J ya, selamat pagi buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati, bahkan buat setiap teman-teman yang lain yang sudah juga menuliskan terberkati lewat refresh. Bahkan teman-teman semua yang menonton tetapi tidak memberikan komentar apapun juga Pastor Deso mengucapkan terima kasih. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Nanti teman-teman semua jangan lupa di akhir ibadah, teman-teman semua jangan lupa siapkan air putih hangat. Ya untuk kita sama-sama berdoa buat mereka yang sakit. Jadi buat kalian yang sakit, teman-teman semua di akhir sesi nanti kita akan meminum air putih bersama-sama. Kita percaya bukan airnya yang memberikan pemulihan. Kita percaya ini hanya sarana, tetapi Tuhan yang memberikan kesembuhan. Tapi saat hari ini izinkanlah saya untuk membagikan setiap kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin tidak ada foto di album keluarga kita yang bisa menceritakan kisah sebenarnya. Saudara, kita memiliki album foto keluarga. Pada zaman saya waktu muda, saudari, atau saya masih remaja, ya orang tua saya menyimpan album foto-foto yang begitu banyak di bawah meja ruang tamu biasanya, saudari yang kasih Tuhan. Ya saya juga kadang kalau ke rumah orang, ada foto-foto di bawah meja ruang tamu. Ya saya nggak tahu sekarang ini masih seperti itu atau tidak, Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Tapi biasanya kalau di aplikasi yang biru, saudari media sosial, itu ditampilkan foto-foto kita yang beberapa tahun yang lalu, tiba-tiba muncul, diingatkan. Ya Bapak Ibu Saudari, di reminder. Saudara, mungkin tidak ada foto di album keluarga kita yang bisa menceritakan kisah sebenarnya dalam hidup kita semua. Ada foto pernikahan dengan senyum yang sumringah. Wah, sukacita ketika kita ada foto pernikahan kita. Tetapi tidak ada yang tahu, saudari, ada krisis juga komunikasi yang terjadi seminggu sebelum pernikahan. Mungkin banyak deadlocknya Bapak Ibu Saudari. Ketika mungkin saudara mau menikah dan lain sebagainya. Belum lagi harus nyiapin ini, nyiapin itu. Nanti komunikasikan ini sama orang tersebut, lalu kemudian deadlock dan lain sebagainya. Belum lagi sama pasangan. Dan saya pernah menemukan ada 3-4 bulan, ya Bapak Ibu Saudari sebelum menikah, ya. Lalu kemudian mereka putus dalam pernikahan. Bukan dalam pernikahan, dalam pacaran mereka. Padahal sedang mempersiapkan untuk menikah. Ya Bapak Ibu Saudari, ada kisah-kisah seperti itu. Dan juga mungkin ada foto anak-anak yang lucu. Tetapi tidak ada yang melihat air mata. Ya karena pertengkaran orang tuanya di dapur. Hanya ada foto anak yang lucu saja. Setiap keluarga saudaraku membawa 2 cerita. Yang satu terpampang di dinding media sosial. Ya, semua kisah-kisahnya yang enak dipandang mata dalam setiap kehidupan mereka. Ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian yang satu lagi tersembunyi di dalam hati. Penuh dengan luka-luka kecil yang tidak terlihat. Ada kekecewaan yang dipendam. Ada kegagalan yang kita rasa itu terlalu memalukan untuk diceritakan di dalam setiap kehidupan kita semua. Betul atau betul Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan? Ya, ada 2 cerita dari setiap foto-foto di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya,
yang ditampilkan di media sosial biasanya kebanyakan Bapak Ibu Saudari, ya saudari yang dikasih oleh Tuhan, ada sukacita di sana, hal-hal yang baik saja yang ditampilkan. Tetapi di foto yang lain Bapak Ibu Saudari, ada kisah kegagalan, ada kekecewaan, ya, ada kegagalan yang kita rasa terlalu memalukan untuk diceritakan dalam setiap kehidupan kita semua. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita yang membawa cerita yang kedua tentunya. Bagi kalian yang merasa keluarga kalian tidak cukup baik, yang merasa telah gagal, atau yang masih menyimpan luka lama, bersyukurlah. Karena justru disitulah Tuhan paling suka bekerja dalam setiap kehidupan kita semua untuk memulihkan saudara dan saya. Coba kita berhenti sejenak dan bertanya dalam hati, apa satu luka atau kekecewaan terbesar yang pernah dialami keluarga saya? Coba saudara flashback kembali, lihat-lihat, kira-kira adakah kekecewaan terbesar yang pernah saudara alami di dalam setiap keluarga saudara? Kalau saudara mengingat kisah itu, puji Tuhan. Mungkin itu adalah satu pengkhianatan kepercayaan. Mungkin itu adalah kata-kata kasar yang terlampiaskan di dalam setiap kehidupan kita semua. Mungkin ada seorang anak yang menyimpang di dalam setiap hal yang mereka lakukan, padahal kita sudah mendidik mereka di dalam takut akan Tuhan. Atau mungkin kehancuran sebuah impian yang dibangun bersama saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Luka itu seperti noda pada karpet, kita sembunyikan dengan furniture, kita tutupi, tetapi kita tahu persis di mana letak luka itu di dalam setiap kehidupan kita maupun keluarga-keluarga kita. Dan setiap kali terinjak, sakitnya masih sama, masih ada. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan saat hari ini, khotbah ini ingin mengingatkan kita semua, saudara, tentang apa yang Tuhan ingin lakukan dengan noda itu. Bukan untuk menutupinya lebih rapat, tetapi untuk membersihkannya sampai bersih. Amin. Membersihkannya sampai bersih, bahkan mengubahnya menjadi pola yang paling indah dalam kisah keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengenai keluarga yang tangguh. Bangkitlah dari setiap kegagalan dan kekecewaan di tengah-tengah keluarga saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap keluarga itu menyimpan cerita. Di balik foto-foto yang indah di dinding rumah kita, seringkali ada lembaran-lembaran yang robek oleh air mata. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang merasakan kegagalan sebagai orang tua. Mungkin juga kita ada yang merasa di dalam setiap kehidupan kita semua, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kekecewaan sebagai anak. Sebagai anak kita kecewa dengan kehidupan orang tua kita dan lain sebagainya. Mungkin kita juga terluka kepada pasangan-pasangan kita, atau pasangan kita baik suami baik istri. Kita bertanya, Bapak Ibu Saudari, mungkinkah saya bisa bangkit dari semua ini? Firman Tuhan hari ini menjawab, bisa. Bisa Bapak Ibu Saudari, bisa. Melalui teladan keluarga Yakub, kita akan belajar membangun ketahanan dengan iman di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, akuilah realita kegagalan. Saudara, kegagalan itu bukan akhir, tetapi awal bagi Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kita. Saudara, akuilah realita kegagalanmu di dalam setiap keluarga-keluarga kita semua. Kita mau belajar dari keluarga Yakub. Saudara, keluarga Yakub adalah contoh yang sempurna tentang keluarga yang berantakan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, Yakub itu gagal sebenarnya sebagai orang tua. Karena Yakub memainkan, Bapak Ibu Saudari, dia lebih favorit terhadap anaknya yang satu yang bernama Yusuf. Ya, dia memainkan, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hatinya Bapak Ibu Saudari memilih Yusuf daripada anak-anak yang lain. Itu Yusuf itu, Bapak Ibu Saudari, kebanggaan daripada Yakub. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dia memainkan hal ini.
Dia memberikan jubah yang mahal, yang indah kepada Yusuf. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sedangkan kepada saudara-saudara yang lain, yang ke-10 saudara yang lain, karena waktu itu Benyamin belum ada ya. Ya Bapak Ibu Saudara mungkin masih kecil. Ini anak bungsu kan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudari, ini adalah kesalahan parenting yang fatal, yang memicu kecemburuan daripada saudara-saudaranya yang lain. Saudara, mungkin kita juga ada mengalami kisah demikian. Kita menyukai ya anak yang satu daripada anak yang lain. Ya kita favorit nih, anak kebanggaan papa mama nih. Kamu bukan, yang ini nih. Lihat dong, kamu belajar dari kakakmu, kamu belajar dari adikmu, kamu contoh seperti ini dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, Yakub memainkan hal seperti itu. Dia gagal sebagai orang tua, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudari, ketika dia memberikan jubah yang indah kepada Yusuf, itu menimbulkan kecemburuan buat saudara-saudara yang lain. Sehingga Bapak Ibu Saudari, saudara tahu bagaimana saudara-saudara yang lain akhirnya, saudara, mereka membuang Yusuf, menjual Yusuf, padahal sebenarnya mau dibunuh pada saat itu. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, tetapi tidak dilakukan oleh saudara-saudaranya yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, lalu kemudian ada kegagalan daripada saudara, ya, ada kecemburuan yang membara hingga berujung pada niat membunuh dari saudara-saudara Yusuf ataupun anak-anak Yakub yang lainnya. Dan kemudian mereka menjual Yusuf sebagai budak dan berbohong kepada ayah mereka. Bayangkan Bapak Ibu Saudari, Yakub itu hidup dalam duka yang berkepanjangan. Dia percaya bahwa anak kesayangannya telah mati, bertahun-tahun dibohongi sama anak-anaknya. Anda bayangkan itu, orang tua mencintai atau mengasihi anaknya yang bernama Yusuf, tetapi karena saudara-saudaranya kongko Bapak Ibu Saudari ya, sama-sama mereka Bapak Ibu Saudari buat cerita narasi dalam setiap hidup mereka dan menyampaikan anakmu Yusuf sudah mati. Dan Yusuf dan Yakub maksud saya, Bapak Ibu Saudari, dia percaya kepada cerita itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di kisah keluarga Yakub saudara menemukan kegagalan orang tua. Kegagalan juga saudara-saudaranya yang iri, ya, yang cemburu. Bapak Ibu Saudari, sehingga berujung kepada niat membunuh dan kemudian menjual Yusuf sebagai budak dan berbohong kepada papahnya. Saudara, di dalam keluarga Yakub ada kekecewaan yang total sebenarnya, kerusakan di dalam setiap keluarga. Yakub hidup dalam duka berkepanjangan. Dia percaya bahwa anak kesayangannya telah mati, tetapi Yusuf harus menanggung juga kekecewaan dihianati oleh orang-orang terdekatnya. Saudara, langkah pertama untuk membangun ketahanan di dalam setiap kehidupan kita semua, ya, jangan menyangkal. Jangan menyangkal realita kegagalan. Itu bukan akhir, tetapi awal bagi Tuhan. Iman kita bukanlah pelarian dari realita, tetapi kekuatan untuk menghadapinya. Ketika saudara dan saya menghadapi masalah-masalah dalam setiap kehidupan ini, Bapak Ibu Saudari, Bapak Ibu, jangan kita lari dari realita yang ada dalam setiap hidup kita semua. Tetapi biarlah saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ada kekuatan yang setiap hari memampukan saudara dan saya, yaitu kekuatan daripada Allah untuk saudara dan saya menghadapinya. Amin. Menghadapinya. Akuilah di hadapan Tuhan, Tuhan, keluarga kami ini sedang tidak baik-baik saja. Kami terluka, kami telah gagal. Tuhan, bekerjalah di dalam setiap kehidupan keluargaku. Saudara, Tuhan bekerja justru di dalam dan melalui pengakuan kelemahan-kelemahan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Mari kita belajar. Saudara, Tuhan tidak pernah terkejut dengan kegagalan-kegagalan saudara. Alkitab penuh dengan kisah keluarga yang gagal. Ada Adam Hawa, ada Ishak maupun Ribka, ada Daud dan lain-lain, Simpson. Saudara, ketika kita mengakui kegagalan, itu adalah langkah pertama iman yang rendah hati di dalam setiap kehidupan kita semua. Karena itu Bapak Ibu Saudari, berarti kita setuju dengan Tuhan bahwa ada yang tidak beres dan kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Ini selaras dengan prinsip
Dari Mazmur 51 ayat yang ke-17. Korban kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina, ya Allah. Lalu kemudian di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran ini yaitu ada kekuatan yang dimulai dari pengakuan akan kelemahan. Iman bukanlah topeng untuk menyembunyikan luka kita, tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, iman itu seperti salep yang dioleskan pada luka yang diakui, dan itu menyembuhkan. Amin, Bapak, Ibu, saudari, itu menyembuhkan. Bukan seperti topeng, seolah-olah saudara tidak ada luka ketika saudara menggunakan topeng. Saudara menyembunyikan luka di dalam setiap hidup saudara. Tetapi iman itu seperti salep. Ya, dia langsung menyembuhkan. Bapak, Ibu, saudari, dia langsung mengolesi luka yang diakui itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berimanlah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalian bisa bersama-sama dengan keluarga kalian, jujur, duduk bersama dengan pasangan, ya, atau anak-anak, ya, di dalam setiap kehidupan kalian semua, katakan dengan jujur, ya, baik papa, baik mama, papa mama akui, akhir-akhir ini kami sering bertengkar. Saudara, kita perlu belajar lebih sabar sebagai orang tua. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampaikan, saya sadar seringkali saya membandingkan kamu dengan kakakmu, saya membandingkan kamu dengan adikmu. Itu salah. Papa mama minta maaf ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ajak pasanganmu, ajak anak-anakmu, ajak orang tua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya orang tua, ajak untuk duduk bersama di dalam setiap kehidupan kalian semua. Bapak, Ibu, ayo kita adakan setiap rekonsiliasi di tengah-tengah keluarga kita semua. Khususnya orang-orang tua, kalian bisa memanggil suami kalian, istri kalian, ya, anak-anak kalian untuk duduk bersama-sama, ya, untuk saling meminta maaf di dalam setiap kehidupan kalian semua. Bapak, Ibu, berdoalah dengan jujur dalam setiap hidup kita semua. Gantilah doa yang formal, ya, dan penuh dengan tata bahasa rohani dalam setiap kehidupan saudara dengan doa yang polos. Tuhan, hari ini saya, suami atau istri saya bertengkar lagi. Saya bertengkar lagi sama pasangan saya. Saya lelah Tuhan. Saya kecewa. Tapi saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak tahu harus gimana. Tolonglah aku ya Tuhan. Tolonglah keluarga kami ya Tuhan. Sampaikan Bapak, Ibu, saudara. Berdoalah dengan jujur. Berdoalah dengan penuh kepolosan kepada Tuhan. Ya Bapak, Ibu, saudari, penuh ketulusan juga kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi oleh Tuhan, belajarlah mengakui kegagalan saudara. Ya, belajar kita mencari bantuan. Ketika saudara mengakui kegagalan, berarti saudara berkata kami butuh bantuan. Baik itu kepada pendeta, kepada konselor keluarga rohani, Bapak, Ibu, saudari, atau kepada sahabat-sahabat yang dewasa secara rohani. Ini bukan aib, tetapi ini langkah iman agar Tuhan memulihkan setiap keluarga-keluarga kita. Bapak, Ibu, inilah yang pertama. Saya mau mengajak kita semua, keluarga yang tangguh, yaitu keluarga yang bangkit dari kegagalan dan kekecewaan. Saudara, pertama saudara akuilah realita kegagalan itu bukan akhir, tetapi awal bagi Tuhan. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar untuk memilih memaafkan. Katakan memaafkan. Saudara bisa tulis dalam kolom komentar. Memaafkan. Saudara, kita sebagai keluarga, baik suami, baik istri, kita memilih untuk memaafkan dalam setiap kehidupan kita semua. Ketika saudara memaafkan, saudara sedang melepaskan diri dari jerat kepahitan dalam setiap hidup saudara. Bapak, Ibu, proses Yusuf memaafkan itu tidak instan. Butuh waktu bertahun-tahun melalui penjara, melalui penderitaan. Namun lihatlah puncaknya di dalam Kejadian pasal 45 ayat yang ke-5, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Saudara dapat melihat bagaimana Yusuf dapat menerima keadaannya,
dan mengampuni saudara-saudaranya yang pernah melukai setiap kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pilihlah untuk memaafkan. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita melepaskan diri dari jerat kepahitan yang iblis buat di dalam kehidupan kita semua. Janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri di dalam setiap kehidupan kita semua. Karena kalau kita baca, yuk kita baca dulu supaya saudara memahami ya, Kejadian pasal 45. Ya Bapak Ibu Saudari, itu ada kisah yang baik yang perlu kita renungkan dalam setiap hidup kita semua. Kejadian 45 ya, ayat yang kelima. Kejadian 45 Bapak Ibu Saudari, ayat yang kelima. Saya bacakan dari ayat yang kelima ya. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri ya di dalam setiap kehidupanmu. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ya Bapak Ibu Saudara, lalu kemudian di ayat yang ke-8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, Yusuf memilih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan menggunakan kata janganlah bersusah hati dan jangan menyesali diri di ayat yang kelima. Saudara, ini adalah bahasa penghiburan. Ya, bahasa penghiburan dalam setiap kehidupannya ketika dia menghibur hati saudara-saudaranya. Dia tidak langsung menghakimi, mengutuk saudara-saudaranya. Dulu ya, kamu ingat ya, kamu jual aku ke Mesir. Kamu jual aku. Ya kamu mau membunuh aku, kalian menaruh aku di sumur dan lain. Dia nggak ingat itu Bapak Ibu Saudara. Ya, maksudnya dia nggak rekam itu baik-baik dalam setiap kehidupannya sehingga menjadi kepahitan. Tetapi dia memilih untuk memaafkan di dalam setiap kehidupan Yusuf. Dia mengatakan Allah lah yang menyuruh aku untuk memelihara kehidupan. Bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Bapak Ibu, manusia merancang yang jahat di dalam setiap kehidupan Yusuf. Saudara-saudaranya merancang yang jahat dalam setiap kehidupan Yusuf. Tetapi Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, justru Yusuf mengatakan, bukan kamu sebenarnya yang merancang itu, tetapi Allah. Allah bisa membuat setiap rancangan-rancangan jahat manusia, bahkan rancangan-rancangan yang dibuat oleh si jahat, si iblis, untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukan karena Allah sumber kejahatan di dalam setiap kehidupan saudara, tetapi setiap cerita-cerita yang dibangun, setiap rencana-rencana jahat yang dibangun oleh si jahat maupun oleh sesama manusia, itu bisa dipakai oleh Allah untuk memulihkan setiap keadaan-keadaan kita semua. Yang setuju katakan amin. Bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, kata Yusuf, tetapi Allah. Saudara, inilah kunci memaafkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Yusuf melihat kedaulatan Allah di balik kejahatan manusia. Bapak Ibu Saudari, mungkin banyak orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Mungkin pasanganmu berbuat jahat terhadap kamu. Mungkin anak-anakmu berbuat jahat terhadap kamu. Mungkin saudara-saudaramu berbuat jahat terhadap kamu. Mungkin orang-orang lain berbuat jahat terhadap kamu dan keluargamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tetapi saudara belajarlah untuk melihat kedaulatan Allah di balik setiap kejahatan-kejahatan mereka. Amin Bapak Ibu saudari. Mari kita belajar untuk memilih untuk memaafkan. Memaafkan bukan berarti melupakan bahwa luka itu pernah ada. Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Memaafkan bukan berarti membenarkan perbuatan salah yang dilakukan oleh orang-orang di dalam setiap kehidupan kita semua. Memaafkan juga bukan berarti harus langsung memulihkan kepercayaan 100%. Nggak mudah Bapak Ibu saudari. Tetapi berjalannya waktu, Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus akan memampukan setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Ingat ya, memaafkan saudara bukan berarti kita melupakan bahwa luka itu pernah ada. Ya, luka itu pernah ada beberapa tahun yang lalu, ya, di dalam setiap kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi memaafkan juga bukan berarti membenarkan
setiap perbuatan yang salah dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Dan saudara, memaafkan bukan berarti harus langsung memulihkan kepercayaan 100%. Ini harus lewat proses kehidupan yang kita jalankan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita semua, memaafkan adalah melepaskan hak kita untuk balas dendam. Amin. Memaafkan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Ketika saudara diajak untuk memaafkan, saudara sedang diajak untuk melepaskan hakmu untuk membalas dendam dan mempercayakan keadilan sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah Bapak, Ibu, saudari. Ketika saudara mau memaafkan, percayakan kepada Tuhan. Ya, lepaskan hakmu untuk balas dendam. Bukan saudara yang membalas setiap kelakuan-kelakuan mereka yang menyakitkan saudara. Tetapi biarlah Tuhan, Allah yang setia, yang akan membuat indah pada waktunya. Amin, Bapak, Ibu, saudari. Ini adalah proses yang menyakitkan. Ya, saya mengerti hal itu. Menyakitkan bagi hatimu, menyakitkan bagi jiwamu, menyakitkan bagi setiap tubuh dagingmu. Ya, siapa yang kalau ditampar pipi kiri, terus kemudian dikasih pipi kanan, rata-rata tidak mau. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan demikian. Ya, Bapak, Ibu, saudari, karena daging ini lemah. Kalau kita ditampar, kita dilukai, dikatai, biasanya kita langsung balas balik. Ya, kita nggak mau dibully, kita bully balik. Ya, Bapak, Ibu, saudari. Ya, kadang saja saya masih di jalanan, masih ada terpantik emosi dalam setiap kehidupan saya. Istri saya kadang ngingetin, nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Ya, Bapak, Ibu, saudari, itu kadang terpantik, Bapak, Ibu, saudari, kalau lagi di jalan, entah bawa mobil, entah bawa motor, kendaraan, dan lain sebagainya. Saudara, ini proses yang menyakitkan, tetapi ini adalah operasi pembedahan spiritual di dalam hidup kita yang membebaskan saudara. Ketika ada orang yang mau operasi pembedahan di dalam setiap tubuhnya, sehingga dokter itu bisa menyembuhkan, memulihkan setiap keadaan-keadaan yang sakit itu dengan operasi, Bapak, Ibu, saudari. Demikian juga dengan kita ketika kita memaafkan. Itu adalah operasi pembedahan spiritual yang membebaskan jiwamu dari racun kepahitan, Bapak, Ibu, saudari. Yang kalau saudara tidak melepaskan pengampunan dan saudara tidak memaafkan mereka semua, maka racun itu akan menguasai setiap jiwamu. Semakin gelap dan saudara itu akan merusak hidupmu dari dalam. Ya, tiba-tiba nanti muncul usia berapa, cancer, kanker, ya Bapak, Ibu, saudari, penyakit ini, penyakit itu. Ketika ada mulai dicek, ternyata ada kepahitan yang belum, Bapak, Ibu, saudari, terselesaikan. Bapak, Ibu, mulailah dengan doa. Tuhan, aku tidak bisa memaafkan dengan kekuatanku sendiri, tetapi tolonglah aku, ubahlah hatiku Tuhan. Aku mau memaafkan, aku mau memaafkan walaupun sakit. Saudara, sampaikanlah doa itu kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak bisa memaafkan dengan kekuatanku sendiri. Lihat mukanya aja Tuhan, aku gak mau karena terlalu sakit. Doa ada loh kisah-kisah hidup itu, Bapak, Ibu, saudari. Orang gak mau lihat lagi orang tersebut dalam setiap kehidupannya. Mungkin ada juga saudara di tempat ini. Karena saudara, mungkin kita sudah punya pengalaman-pengalaman dalam kehidupan. Ya, Bapak, Ibu, saudari. Tetapi berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku, ubahlah hatiku ini. Amin, Bapak, Ibu, saudari. Ini yang kedua, pilihlah untuk memaafkan, sehingga saudara melepaskan diri dari jerat kepahitan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak, Ibu, memaafkan itu adalah perintah. Kolose pasal 3 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Kolose pasal 3 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan itu di dalam Kolose pasal 3 ayat 13, memaafkan itu adalah perintah. Dan itulah inti dari Injil dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yaitu ketika saudara mengampuni seorang akan yang lain di dalam setiap kehidupan saudara. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kita semua.
Bapak, Ibu, Saudari, dan di sana diberikan tipsnya. Gimana sih supaya kita dapat mengampuni? Kenakanlah kasih. Amin Bapak, Ibu, Saudari. Kenakan kasih. Saudara mulai tanamkan di dalam setiap kehidupanmu. Ya, orang itu melukai saudara. Dia nggak punya cita-cita. Ketika dia menikah, ya, atau ketika dia dari kecil, nanti satu ketika saya akan menikah dan saya akan melukai pasangan saya. Dia nggak punya cita-cita seperti itu. Anak-anakmu yang melukaimu juga dia nggak punya cita-cita untuk melukai orang tuanya. Ya, termasuk orang tuamu melukai hidupmu, dia nggak punya cita-cita untuk melukaimu. Nggak ada yang punya cita-cita, Bapak Ibu Saudara. Saya nanti kalau udah besar mau menyakiti hati setiap orang-orang. Nggak ada yang punya cita-cita demikian. Biasanya yang punya dendam demikian karena mereka sudah terluka di dalam setiap hidup mereka. Tetapi pada dasarnya kita nggak pernah punya cita-cita demikian. Maka belajarlah memiliki kasih. Kenakanlah kasih itu. Sehingga saudara dimampukan, oh iya ya, dia pasti nggak punya cita-cita untuk menyakiti saudara. Tetapi ya dalam setiap dinamika kehidupan ada saja ya Bapak Ibu Saudari, terkadang orang melukai hatimu, ada saja dalam dinamika kehidupanmu. Bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk melatih kehidupanmu supaya kamu dan saya, Bapak Ibu Saudari, bisa mengampuni. Saudara, ada ujian yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita semua. Supaya saudara dimampukan melewati segala peristiwa hidup. Supaya akhirnya hidupmu berkenan di hadapan Allah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, ini bukan tentang melupakan atau membenarkan kesalahan. Tetapi sekali lagi, memilih untuk memaafkan, yaitu ketika saudara dan saya yang melepaskan hak untuk membalas dan mempercayakan kepada keadilan Tuhan. Ini adalah tindakan ketaatan yang membebaskan. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 19. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Wow, ini ayat-ayat yang luar biasa. Roma 12 ayat 19, Matius 6 ayat 14-15. Bapak Ibu, memaafkan adalah membebaskan seorang dari tahanan. Dan kemudian saudara menyadari, tahanan itu bukan orang lain. Tahanan itu diri kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu adalah keputusan untuk tidak membiarkan masa lalu menggerogoti masa depanmu. Saudara, belajarlah memaafkan. Ya, saya tahu tidak mudah. Tidak mudah Bapak Ibu Saudari. Tetapi ketika saudara belajar menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan yang Pastor Deso bagikan setiap harinya, Bapak Ibu Saudari, kehidupan kita akan membebaskan. Atau kehidupan kita akan terbebaskan. Saudara, memaafkan sekali lagi seperti kita membebaskan seorang tahanan. Dan ternyata kita sadari tahanan itu adalah diri kita sendiri. Saudara, ayo buatlah keputusan untuk tidak membiarkan masa lalu mengendalikan masa depanmu. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo berdoalah. Tuhan, dengan pertolonganmu saya memilih untuk mengampuni. Saudara bisa sebutkan namanya siapa. Saya mengampuni namanya misalkan Tugio. Saya mengampuni namanya si Inem. Saya mengampuni namanya ini. Saudara sebutkan. Tuhan, dengan pertolonganmu saya memilih untuk mengampuni dia. Karena dia telah melukai saya dalam hal ini, kata-katanya menyakitkan, perbuatannya menyakitkan, perselingkuhannya menyakitkan. Dosa yang dia lakukan menyakitkan bagi saya. Saya lepaskan kemarahan, saya lepaskan sakit hati saya kepadamu ya Tuhan. Saya berseru, aku berseru. Dan saya percaya Engkau menegakkan keadilan dan memulihkan hatiku ini. Biarkan saudara percayakan pembalasan itu adalah milik Tuhan. Jangan Bapak Ibu Saudari membalas. Ya, lakukan berulang kali sampai hati kita merasa lega, teduh di dalam hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo, ya, tulis semua luka dan kekecewaanmu di selembar kertas. Ya, kemudian saudara-saudari ini kasih lihat Tuhan, saudara sebagai simbol penyerahan, robek itu kertasnya, bakar itu kertasnya, sambil saudara menyerahkan semuanya kepada Tuhan.
Ya, Bapak Ibu Saudari, tulis semua luka. Setiap luka-luka yang pernah ada di dalam setiap hidupmu. Lalu kemudian saudari dikasih oleh Tuhan, setelah saudara tulis semuanya, saudara robek dan bakar kertas itu. Itu simbol saudara mempercayakan semua kepada Tuhan dalam setiap hidup saudara. Ingat ya Bapak Ibu Saudari, memaafkan juga tidak selalu berarti rekonsiliasi secara instan. Ya, langkah praktisnya itu bisa dimulai. Ya Bapak Ibu Saudari, kita bisa menyapa dengan sopan. Kita bisa mendoakan mereka dengan tulus. Dan kita tidak lagi membicarakan kesalahan mereka kepada orang lain. Amin Bapak Ibu Saudari. Ini langkah praktisnya di dalam setiap kehidupan kita semua. Saya pun demikian. Saudara, dalam setiap pelayanan-pelayanan kami, ada orang-orang yang membuat hati kami kadang sebel, kadang gelisah, kadang gundah gulana, kadang happy, dan berbagai hal. Dalam setiap kehidupan pelayanan kami Bapak Ibu Saudari. Satu ketika ada orang-orang ya dalam setiap kehidupan pelayanan kami yang memberikan ataupun ya tanda kutip melukai hati Bapak Ibu Saudari. Melukai hati dengan pernyataan, dengan perkataan, dengan perbuatan tindakan mereka. Bapak Ibu Saudari, ya saya secara jujur tidak langsung mengatakan, oh ya langsung saya memaafkan kamu atas tindakan kamu. Tidak Bapak Ibu Saudari. Ya, saya memilih untuk berproses. Saya memilih untuk memaafkan tetapi berproses. Bukan langsung saat itu juga, berproses. Saya sadari Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, tidak mudah rekonsiliasi instan, tapi berproses. Biarlah proses itu saya percaya Tuhan menuntun. Ya Bapak Ibu Saudari, akhirnya saya bisa menyapa dengan sopan. Saya bisa mengunjungi rumahnya dengan baik. Ya Bapak Ibu Saudari, bukan hanya satu orang ya Bapak Ibu Saudari. Ya beberapa orang kami kunjungi kembali. Ya kami sapa, kami doakan dengan tulus. Ya Bapak Ibu Saudari, kami belajar untuk tidak lagi membicarakan kesalahan-kesalahan mereka kepada orang lain. Ya, itu prosesnya panjang. Mungkin bisa 1-2 tahun. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kita berproses. Dan saya memilih untuk memaafkan dalam setiap kehidupan saya. Saya nggak memilih untuk ya kecewa, kepahitan, sakit hati. Saya belajar untuk menikmati setiap dinamika yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan keluarga kami. Secara khusus pribadi saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang kedua. Saudara, pilihlah untuk memaafkan. Keluarga yang tangguh adalah keluarga yang bangkit dengan iman dan pemulihan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudari, percayalah pada rencana pemulihan Tuhan. Dari rencana yang jahat menjadi kebaikan bagi setiap kehidupan kita semua. Saudara, inilah klimaks dari seluruh kisah ini. Yusuf menyatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ya, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kejadian 50 ayat 20. Saudara, ini adalah ayat emas untuk setiap keluarga yang terluka dalam kehidupanmu. Sampaikan, peganglah ayat ini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Kamu menyakiti hatiku. Kamu membuat rencana yang jahat terhadap hatiku dan terhadap kehidupanku. Tetapi Allah telah merekakan untuk kebaikan. Saudara, ayo. Ini adalah ayat emas untuk setiap keluarga-keluarga yang sedang terluka. Tuhan tidak menciptakan kejahatan lewat hal ini. Saudara dengar baik-baik. Ya, lewat Kejadian 50-20 ini saudari ya. Kejadian 50 ayat 20. Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Tetapi Dia berdaulat untuk mengalihkan ya Bapak Ibu Saudari akibat kejahatan itu menjadi bagian dari rencana kebaikannya. Amin ya, baik-baik di dalam setiap kehidupan saudara. Bapak Ibu, Dia berdaulat untuk mengalihkan setiap akibat kejahatan itu menjadi bagian dari rencana kebaikan-kebaikannya. Saudara, kegagalan keluarga Yakub bukanlah akhir dari cerita mereka. Itu adalah bab yang kelam ya. Bab yang kelam dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudari, berjalannya waktu, ternyata bab yang kelam itu Tuhan pulihkan. Dan Tuhan selamatkan keluarga besar Yakub di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, percayalah pada rencana pemulihan Tuhan.
siapapun yang berbuat jahat, siapapun yang merencanakan kejahatan di dalam setiap kehidupanmu, atau kisah-kisah pahit yang kau alami dalam setiap kehidupanmu, Bapak Ibu percayalah, semua itu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Saudara, apa kegagalan atau kekecewaan yang sedang kalian hadapi dalam keluargamu hari-hari ini? Mungkin itu perceraian, Tuhan bisa memulihkan. Mungkin itu bisa pengkhianatan, Tuhan juga bisa pulihkan. Amin Bapak Ibu Saudari. Mungkin juga itu kekecewaan dengan orang tua, dengan anak-anak, Tuhan juga bisa pulihkan. Mungkin juga ada konflik dalam finansial saudara, konflik pasangan suami istri, Tuhan juga bisa pulihkan. Percayalah bahwa tangan Tuhan berdaulat, tangan Tuhan yang berdaulat sedang bekerja, bahkan di dalam setiap musim-musim kegelapan dalam kehidupan kita semua, untuk merajut sebuah kisah yang indah, yang belum selesai dalam hidup saudara dan saya. Dan rencananya adalah rencana damai sejahtera dalam setiap hidup saudara. Rencananya adalah rencana damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga yang tangguh bukanlah keluarga yang sempurna dan tanpa masalah. Tetapi keluarga yang tangguh adalah keluarga yang ketika jatuh dia bangkit kembali dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari yang ketiga saya mau mengajak, percayalah pada rencana pemulihan Tuhan. Allah adalah spesialis dalam mengubah yang pahit menjadi manis, yang gagal menjadi kisah kemuliaan namanya. Saudara, janji ini bukan teori, tetapi jaminan berdasarkan karakter dan kuasa Allah dalam setiap kehidupan kita semua. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tetaplah mengasihi Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, Tuhan tidak membuang satupun pengalaman pahit dalam kehidupan kita. Dia mendaur ulang kegagalan kita menjadi fondasi bagi kemuliaan namanya. Amin. Jangan malu kalau saudara punya kegagalan ini, kesalahan, kekeliruan. Tetapi saudara, kesalahan, kekeliruan yang saudara sudah akui di hadapan Tuhan, dan saudara bertobat daripadanya. Ya, ada juga orang yang tidak tahu malu. Ya, udah tahu salah, udah tahu banyak kekeliruan di dalam setiap kehidupannya, tapi tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Itu namanya tegar tengkuk tambeng, Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau saudara, yang saya ajak saudara tidak malu kisah-kisah masa lalumu, di mana saudara sudah melalui dengan pertobatan kepada Tuhan, sudah datang kepada Tuhan. Tuhan, aku bertobat, aku tahu punya kisah yang kelam, tapi aku mau berubah. Ya, jadi saya mengajak setiap kalian semua yang sudah mengalami hal demikian, saudara tidak malu terhadap kisah-kisah masa lalu. Ya Bapak Ibu Saudari, tapi bagi yang belum bertobat, malulah kamu. Kalau kamu belum bertobat, kalau kamu masih bermain-main di area itu, gak mau berubah-berubah, masih terjadi kekeliruan, gak mau bertobat, malulah kamu. Bertobatlah kamu. Ya, kalau enggak semakin rusak kehidupanmu, semakin kau gak bisa kembali. Ya saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, karena semakin gelap hati di dalam setiap kehidupanmu yang gak mau bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah pada kesempatan saat hari ini saya mau mengajak seperti bangsa Israel. Dia mendirikan batu peringatan setelah menyeberang sungai Yordan. Buatlah monumen dalam keluarga kalian. Misalnya, oh dulu kita hampir bercerai ya Pak, Ma, tapi Tuhan pulihkan pada tahun 2019, 2017, 2015, 2010. Tuhan pulihkan keluarga kita. Saudara ingat, setiap tahun di tanggal itu, saudara bisa makan bersama, mengucap syukur, ngedate bareng sama istrimu, sama suamimu, ya, atas setiap pemulihan Tuhan dalam setiap kehidupan keluargamu. Saudara dengan melakukan hal ini melatih mata iman kita
untuk melihat jejak Tuhan dalam setiap kisah-kisah hidupmu. Melatih mata iman kita semua. Ternyata ada jejak Tuhan beberapa tahun yang lalu, beberapa belas tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu. Ada jejak Tuhan. Ini melatih mata iman kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Gantilah kata-kata putus asamu. Ya, misalkan aduh keluarga kita sudah hancur total ini. Dasar suami gak benar, dasar istri gak benar, dasar dan dasar Bapak Ibu Saudari. Saudara, gantilah itu semua. Ya, dengan Tuhan. Tuhan belum selesai dengan keluargaku. Aku percaya Tuhan pasti memulihkan. Tuhan sedang memulihkan. Dan pemulihan ini sedang on the way menuju rumah saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudari, ayo doakan masa depan keluargamu dengan penuh pengharapan. Seolah-olah itu semua sudah terjadi. Katakan amin. Ya, amin. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo ketika pemulihan mulai terjadi, bagikanlah kepada setiap orang-orang di luar sana. Bagikanlah cerita kalian tentang konflik, tentang mengampuni di dalam setiap kehidupan keluarga kalian. Itu juga bisa menjadi cahaya bagi keluarga-keluarga orang lain yang sedang bergumul. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan, ini mengubah luka menjadi pelayanan dan membuktikan bahwa rencana Tuhan memang indah pada waktunya. Haleluya. Bapak Ibu saudari yang kasih oleh Tuhan, saya mau mengajak dalam setiap kehidupan kita semua, ayo belajarlah menjadi keluarga yang tangguh. Bukan keluarga yang sempurna, bukan keluarga yang tanpa masalah, tapi keluarga yang tangguh adalah keluarga yang ketika jatuh dapat bangkit kembali dengan berpegang kepada 3 pilar ini. Pertama Bapak Ibu Saudari, milikilah iman. Saudara, iman itu melihat melampaui kegagalan manusia kepada kedaulatan Allah. Ketika saudara beriman, saudara sedang melihat kepada kedaulatan Allah dalam setiap kehidupan saudara. Dan saudara dan saya mempercayakan hidupmu kepada kedaulatan Allah. Allah mampu mengubah setiap kisah-kisah pahit hidup kita semua menjadi kisah yang manis kelak di dalam setiap hadiratnya. Yang kedua, saudara bangkitlah kembali dengan berpegang. Ya, dalam setiap kehidupan saudara. Tadi yang pertama mengenai iman. Yang kedua saudari berpegang kepada pilar yang kedua, yaitu pengampunan. Karena pengampunan itu membebaskan saudara dari masa lalu saudara. Dan yang ketiga, saudara berpeganglah kepada pilar yang ketiga ini, yaitu pengharapan akan rencana pemulihan Tuhan di masa depan saudara. Amin. Tetaplah berharap kepada Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Tetaplah. Bapak Ibu, ayo di dalam setiap kehidupan saudara, akuilah setiap kegagalan kita. Inilah kejujuran saudara. Dan lepaskan setiap luka-lukamu melalui pengampunan. Dan percaya rencana pemulihan Tuhan yang sempurna. Saya akhiri pada kesempatan saat hari ini dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudara, lihatlah kepada salib Kristus. Di salib itu, di kayu salib itu, kita melihat kegagalan terbesar murid-murid yang meninggalkan Yesus. Ada murid-murid yang sudah 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tetapi meninggalkan Yesus. Orang-orang berpikir, ya katanya juru selamat, ya katanya Mesias, ya katanya penyelamat buat bangsa Israel, tapi mati di kayu salib. Di kayu salib itu, saudara-saudari, kita juga melihat kegagalan terbesar murid-murid meninggalkan Yesus. Kita melihat pengkhianatan di dalam setiap kehidupan Yudas Iskariot. Kita melihat penyangkalan terpahit dari Petrus, yang pada saat dimana Yesus ada bersama dengan dia, dia berani sekali memotong telinga pengawal yang mau menangkap Yesus. Tapi waktu kemudian dia takut seolah-olah dia tidak mengenal Yesus. Ini penyangkalan terpahit dalam setiap kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dari muridnya yang bernama Petrus. Tapi dari puncak kegagalan dan puncak kekecewaan umat manusia itu, Tuhan justru merancang keselamatan bagi seluruh dunia. Bapak Ibu, jika Tuhan bisa menggunakan kegagalan terbesar dalam sejarah untuk membawa keselamatan terbesar, percayakah kita bahwa dia bisa menggunakan kegagalan dan kekecewaan dalam setiap keluarga-keluargamu untuk merancang sebuah kisah kemuliaan yang belum pernah Anda dan saya bayangkan sekalipun. Tuhan pasti pulihkan. Mungkin hari ini ada yang datang dengan hati yang remuk. Tuhan tidak hanya menjanjikan perbaikan-perbaikan kecil, Dia menawarkan sebuah kebangkitan, sebuah kehidupan yang baru, sebuah keluarga yang tidak hanya bertahan,
tetapi menjadi tangguh dan menjadi keluarga yang bersaksi dimanapun saudara berada. Maka sekarang saatnya kita memilih, apakah Anda dan saya terus memeluk luka, memeluk kegagalan yang lama itu, atau kalian dan saya menyerahkan kepada Yesus dan mulai percaya ada rencana pemulihan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, bagi saudara yang memilih yang kedua, mari saudara bisa taruh tanganmu di dadamu. Saudara dimanapun saudara berada, mau di dalam perjalanan, dalam tempat usahamu, ya, tempat bisnismu, tempat pekerjaanmu, di rumahmu masing-masing, taruhlah tanganmu di dadamu. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mau memberikan hidup kami dengan segala pecahannya kepadamu yang sanggup mengubah air mata menjadi tarian. Bapakku, ubahlah setiap kegagalan-kegagalan menjadi pijakan bagi kemuliaan namamu. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami sepenuhnya kepada Yesus Kristus, Sang Pemulih yang setia. Ya Bapa Surgawi, yang penuh dengan kasih dan setia. Kami datang di hadapanmu dengan segala kejujuran. Di dalam nama Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini untuk setiap tangan-tangan yang menaruh setiap tangan mereka di dada mereka. Untuk setiap keluarga-keluarga yang terwakili pada kesempatan hari ini. Bagi mereka yang terluka dan kecewa, ya Tuhan, jamahlah mereka sekarang. Urapi setiap luka batin dengan minyak kesembuhan-Mu. Kami merobek segala label kegagalan yang mereka manusia kenakan kepada setiap diri kami. Ya Bapakku, gantilah setiap kepahitan dengan sukacita yang baru, yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang telah gagal atau merasa gagal, teguhkanlah hati mereka. Ingatkanlah mereka akan janji-Mu, Tuhan, bahwa Engkau justru bekerja di dalam setiap kelemahan. Kuasa-Mu menjadi sempurna di dalam setiap kelemahan-kelemahan kami. Bangkitkanlah setiap iman kami. Kami mau percaya bahwa Engkau sanggup menuliskan kembali kisah indah dari sisa-sisa runtuhan kehidupan kami semua. Bapa, bagi yang berjuang untuk mengampuni saat hari ini, ya Roh Kudus, berilah mereka kekuatan untuk melepaskan pengampunan itu sekarang juga di dalam nama Yesus. Patahkanlah setiap kepahitan, kami putuskan setiap rantai dendam. Tuhan, terima kasih, biarlah isi hati mereka dengan kasih-Mu yang melampaui akal manusia, hingga mereka bisa berkata, aku memaafkan karena aku telah lebih dahulu diampuni oleh-Mu. Ya Allah yang memulihkan kami, kami serahkan kehidupan rumah tangga kami, setiap pernikahan kami, keluarga kami, setiap hubungan orang tua dengan anak-anak, dengan pasangan ke dalam tangan-Mu yang berkuasa. Datanglah seperti api yang membakar semua sampah masa lalu kami semua, dan seperti air hidup yang menyegarkan setiap jiwa yang layu. Dan jadikanlah kami, keluarga-keluarga kami semua, menjadi bait-Mu yang kudus, tempat kasih-Mu bersemayam, tempat tahta-Mu berkuasa, dan menjadi mercusuar pengharapan bagi setiap dunia yang terhilang di dalam setiap kehidupan kami semua. Dan semuanya kami percayakan dan serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa di atas segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan dan Juru Selamat kami yang memulihkan kami semua. Terimalah berkat rohani ini dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan biarlah Bapak Ibu Saudari, diberkatilah setiap pekerjaanmu, keluargamu, rumah tanggamu, bisnis usahamu, hubungan-hubunganmu. Setiap rumah tangga, keluarga-keluarga kita boleh diberkati oleh karena Tuhan. Nah, apapun yang kau kerjakan hari-hari ini, biar ada keberhasilan, ada jalan-jalan berkat terbuka dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Demi nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati dan terus merindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara, jadilah keluarga yang tangguh, bangkitlah dengan iman, dan Tuhan terus pulihkan setiap kehidupan keluarga saudara. Puji Tuhan. Berapa banyak yang terberkati pada kesempatan hari ini? Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kalian berada. Yang terberkati saudara bisa tulis bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudari jangan lupa siapkan air putih hangat ya untuk saudara yang sakit. Nanti kita sama-sama berdoa untuk pemulihan saudara. Terima kasih yang sudah tap-tap layar. Terima kasih yang sudah berbagi gift. Terima kasih yang sudah ikut
Bapak Ibu Saudari yang follow Pastor Deso ya di TikTok maupun di YouTube. Bapak Ibu Saudari, buat kalian yang rindu mendengarkan khotbah-khotbah saya yang memberkati, tentunya saudara bisa kembali membuka aplikasi YouTube Bapak Ibu Saudari dan mengetikkan di search Pastor Deso. Ya, di sana Bapak Ibu Saudari ada khotbah-khotbah yang pastinya memberkati saudara setiap harinya. Ya, Bapak Ibu Saudari, setiap harinya. Saya bagikan setiap harinya soalnya. Khotbah-khotbah saya sebelum-sebelumnya, bahkan hari ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, temukan khotbah-khotbah yang membangun setiap kehidupan imanmu di YouTube Pastor Deso. Tontonlah kalau saudara pun memiliki waktu, saudara mau bertumbuh dalam kehidupan imanmu kepada Tuhan Yesus, dan bagikanlah setiap tema-tema yang memberkati kepada mereka yang membutuhkan kasih Kristus supaya mereka juga menonton. Kalau saudara sebelum tidur, saudara juga bisa bagikan ya. Bapak Ibu Saudari, terima kasih atas tap-tap layarnya, atas share-nya. Sudah follow Pastor Deso di TikTok dan di YouTube. Terima kasih juga buat setiap follow-nya, karena saudara akan di reminder, di mention di sana ya Bapak Ibu Saudari, termasuk di TikTok ini. Haleluya. Terima kasih juga buat setiap Bapak Ibu Saudari yang sudah memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, kolekte terhadap pelayanan Pastor Deso, bahkan persembahan-persembahan khususmu. Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan-persembahan saudara yang sudah saudara berikan dengan setia, dengan bertekun lewat pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya lewat channel penginjilan Pastor Deso. Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat setiap pemberian-pemberian Bapak Ibu Saudari. Bagi kalian yang rindu, saudara terberkat dengan pelayanan Pastor Deso, saudara digerakkan oleh Roh Kudus untuk ikut mendukung menjadi Bapak Ibu Saudari rekan kerja Allah lewat pelayanan Pastor Deso, maka saudara dapat memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, atau persepuluhan saudara lewat link bio profil saya di orange sana di atasnya. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, itu nanti ada BCA atas nama istri saya, maupun juga yang kedua ada Social Bus. Pilihlah yang memudahkan saudara untuk ikut mendukung pekerjaan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, saya menghimbau orang-orang Indonesia bisa menggunakan BCA karena lebih memudahkan. Kalau orang-orang luar negeri bisa memakai Social Bus. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau saudara sudah memberi, jangan lupa untuk apa? Untuk saudara kembali men-screenshot setiap pemberian-pemberian saudara. Saudara memastikan setiap persembahan saudara bisa sampai. Nanti saudara chat kembali di TikTok Pastor Deso. Ya Pastor, saya sudah memberi nilai sekian dan lain sebagainya. Nanti saya juga mengecek kembali. Karena kita memastikan, saudara memastikan sampai dengan baik, saya juga memastikan sampai dengan baik. Sehingga Bapak Ibu Saudari, kita mengurangi setiap penipuan-penipuan di luar sana. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dukunglah selalu ya pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Baik waktu, talenta, bahkan setiap nafas adalah anugerahnya. Saudara, tapi pernahkah kita bertanya, sudahkah kita mengembalikan yang terbaik bagi Tuhan? Sudahkah saudara berkomitmen mengembalikan milik Tuhan ya di dalam setiap kehidupan saudara? Ayo, saya mau mengajak kita semua. Kita belajar memberi Bapak Ibu Saudari dengan kemurahan hati. Kita tidak sekedar memberi, melainkan kita rindu menjadi saluran berkat bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara, hari ini Tuhan mengetuk setiap pintu hati kita semua untuk terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya lewat channel Pastor Deso. Belajarlah menjadi pemberi ataupun donatur-donatur yang setia ya, melalui setiap persembahan syukur dan kasih. Kita bisa membawa terang Injil kepada mereka yang masih hidup dalam gelap. Ya Bapak Ibu Saudari, dan biarlah kita boleh menjawab panggilan kita ini dengan memberi dengan tulus dan kerelaan hati. Saudara, kalau kita makan di luar sana ya, entah makan pagi, makan siang, makan malam. Saya pernah ikut ya, diajak sama istri saya, atau dia pernah cerita bagaimana bosnya mengajaknya makan, Bapak Ibu Saudari, pada saat itu perempuan bosnya. Ya Bapak Ibu Saudari, itu bisa habiskan belasan juta, puluhan juta ketika makan. Karena makanannya enak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya juga percaya. Ketika saudara dan saya sebagai orang-orang dewasa, kita dengan senang hati, Bapak Ibu Saudari, membayar setiap makanan-makanan lezat di restoran. Karena kita tahu nilainya. Kita bisa memberikan 100 ribu, 500 ribu, jutaan, belasan juta. Untuk nilai-nilai yang kita tahu enak. Apalagi firman Tuhan yang kita terima setiap hari, khususnya lewat channel Pastor Deso. Ia menyegarkan jiwa, membersihkan hati, dan membawa berkat yang tidak ternilai dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, jika untuk hal duniawi kita rela memberi, masa untuk pekerjaan Tuhan di ladang penginjilan kita tidak turut mendukung dengan tulus? Mari kita belajar selalu memberikan persembahan dengan kerelaan hati, karena kita tahu ini adalah bagian kita dalam menggenapi misi Tuhan. Setiap kebaikan yang kita tabur
akan kembali menjadi berkat yang lebih besar lagi dalam setiap kehidupan kita semua. Jikalau saudara terberkati lewat channel Pastor Deso dan Roh Kudus menggerakkan, saudara, puji Tuhan, itu kalimat yang paling penting yang saya bagikan pada kesempatan di closing statement saya pada kesempatan hari ini. Puji Tuhan, terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Saudara sudah persiapkan air putihnya? Mari, bagi kalian yang sakit, jangan lupa saudara siapkan air putih hangat di 1 gelas. Kita percaya Tuhan yang memberi kesembuhan. Ini hanya sarana. Tuhan yang memberi kesembuhan. Saudara mau percaya, silakan saudara percaya. Saudara tidak mau percaya, itu urusan hati masing-masing. Tetapi saya mempercayakan setiap pelayanan Pastor Deso kepada Tuhan. Sarana apapun yang dipakai, biarlah itu untuk puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita angkat air putih hangat ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. 1 gelas kita siapkan. Bapa di surga, terima kasih. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat dengan membawa gelas yang berisi air putih hangat bagi setiap kami. Tuhan, berkatilah setiap air ini menjadi kesembuhan, menjadi pemulihan bagi setiap jiwa kami, menjadi kesembuhan bagi setiap tubuh kami yang sedang sakit, di kepala kami, di area tangan kami, di badan kami, di kaki kami, di pinggang kami, di area-area organ yang sedang sakit. Pagi hari ini kami berdoa, pulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus Tuhan memulihkan setiap anggota-anggota tubuh kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh pada kesempatan hari ini. Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Tuhan jamah dari area kepala sampai area kaki. Roh Kudus menjamah pagi hari ini di dalam nama Yesus. Pemulihan yang sempurna Tuhan alirkan bagi setiap kita semua yang percaya. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kesembuhan sempurna bagi kemuliaan sorga. Sehingga mereka bisa bersaksi buat setiap kesembuhan-kesembuhan yang terjadi ketika mereka meminum air ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita meminumnya. Di dalam nama Yesus Kristus yang menyembuhkan. Saya habis ya Bapak Ibu Saudari ya. Habiskan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi kalau misalkan ada orang-orang yang sakit, Bapak Ibu Saudari mungkin tidak bisa meminum air putih yang banyak 1 gelas seperti ini. Saudara mungkin sedikit, saudara juga bisa persiapkan. Ya 1 gelas kecil. Kalau memang mungkin organ-organ Bapak Ibu Saudari belum bisa menerima air putih yang banyak. Karena ada beberapa kawan, ada beberapa orang juga mungkin tidak bisa meminum air putih yang banyak. Saudara siapkan sedikit juga gak apa-apa ya. Bapak Ibu Saudari percayalah Tuhan pasti sembuhkan, memulihkan dengan sempurna. Bapak terima kasih bagi mereka yang percaya. Bapak biarlah pulihkan Bapak kami yang di sorga, pemulihan yang sempurna bagi setiap kehidupan tubuh kami semua. Aku berdoa pemulihan dari surga mengalir, memenuhi setiap kehidupan jiwa, tubuh kami. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus Tuhan, pulihkan dengan sempurna. Haleluya. Amin. Saudara puji Tuhan, itu saja pelayanan pada kesempatan hari ini. Biarlah pelayanan Pastor Deso setiap harinya boleh memberkati setiap jiwa-jiwa kalian semua yang tulus di hadapan Tuhan. Bagi kalian yang tulus, percayalah pasti kalian diberkati. Hati yang terbuka pasti Tuhan berkati. Hati yang haus dan lapar pasti Tuhan berkati. Tapi bagi hati yang mau berdebat, Bapak Ibu Saudari, saudara gak cocok di channel ini. Ya, kalau saudara ada pertanyaan-pertanyaan, sampaikanlah di chat saya, di pesan TikTok saya. Bapak Ibu Saudari, saya akan membalas setiap pertanyaan-pertanyaan saudara. Tetapi kalau saudara mau berdebat, saudara, sepertinya channel ini tidak cocok buat saudara. Tetapi kalau saudara mau tetap masih mau berdebat, biarlah nanti kita doakan bersama-sama ya. Kita tumpangkan tangan bersama-sama. Sehingga setiap kehidupan orang-orang yang mau berdebat, yang menjelek-jelekan nama Yesus, mereka dihadirkan Yesus yang sejati. Ya, Roh Kudus yang menjamah hati mereka. Ya, jadi kemanapun mereka berada, Tuhan terus menyertai hidup mereka dengan mimpi-mimpi yang mengenai juru selamat. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi jangan sampai saudari, mereka yang masuk saudara kita lepaskan. Kita doakan di hadapan Tuhan. Ya, itu menjadi sarana penginjilan yang efektif. Ketika saudara tidak berdebat, tetapi saudara mulai mendoakan. Setiap nama nanti yang muncul, saudara langsung doakan. Setiap nama yang ya mau berdebat, kita doakan langsung. Puji Tuhan. Ya, tapi bagi saudara yang mau bertumbuh dalam iman,
channel ini cocok buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya Pastor Deso. Saudara jangan lupa setiap hari Senin sampai Sabtu 7:30 pagi waktu Indonesia Barat. Saudara bersama-sama yuk ada setiap hari di channel Pastor Deso. Nanti mulai bulan Oktober, Bapak Ibu Saudari, Selasa, Kamis, dan Sabtu kita ada program Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, Gen Z. Ya buat generasi Z ya Bapak Ibu Saudari, Gen Z Level Up kalau tidak salah ya nama programnya. Jadi nanti Selasa, Kamis, Sabtu jam 7-an malam ya waktu Indonesia Barat. Khusus buat Gen Z. Tapi kalau buat kalian mau datang sebagai orang tua juga nggak apa-apa ya. Kalau saudara udah nggak Gen Z lagi, mungkin udah generasi baby boomers, generasi X, generasi milenial mau datang juga nggak apa-apa. Tapi ya bahasanya pasti mengenai generasi Z ya Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau saya nanti ngomong lo gue jangan kaget ya Bapak Ibu Saudari ya. Ya tapi memang dikhususkan buat Gen Z, buat orang-orang muda yang rindu mencari Tuhan. Selasa, Kamis, dan Sabtu. Puji Tuhan, doakan supaya saya bisa menyediakan waktunya. Setiap jam 7-an malam Bapak Ibu Saudari, pokoknya jam 7 malam. Ya itu bisa lewat sedikit. Ya jam 7-an ya Bapak Ibu Saudari. Paling lama mungkin 7.15. Ya sekitar jam segitu ya waktu Indonesia Barat. Oke, Selasa, Kamis, Sabtu ya puji Tuhan. Jadi 2 hari sekali ya Bapak Ibu Saudari. Gak bisa setiap hari seperti ini. Karena memang jadwalnya agak sulit kalau untuk setiap hari, kalau malam hari. Puji Tuhan, itu saja yang saya bisa sampaikan. Ica jam jam 7 malam ya. Jam 7 malam Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jam 7 malam. Oke, itu saja yang bisa Pastor Deso sampaikan. God bless you. Semangat selalu. Ya, jangan lupa hadirkan selalu Tuhan dalam setiap pengalaman-pengalaman hidupmu. Kalau ada yang mau curhat-curhat, mau berbagi setiap pergumulan-pergumulan hidup, saudara chat ke Pastor Deso di TikTok. Di TikTok itu bisa chat juga loh Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara bisa chat di sana, apapun kondisimu, ya masalahmu, pergumulan doa yang saudara mau sampaikan. Saudara bisa chat, nanti saya bersama Ibu Gembala yang akan membacanya. Ya, saudara ini kasih oleh Tuhan, jadi saudara tidak khawatir, ya nggak akan gimana-gimana tanda kutip ya Bapak Ibu Saudari, karena kami ya belajar untuk ya istri saya bisa membaca, saya pun juga bisa membaca. Jadi kita pun juga bisa saling menjaga satu dengan yang lain di dalam setiap doa-doa kita semua. Puji Tuhan, itu saja yang saya bisa sampaikan. God bless you. Tetaplah dukung selalu pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, dukung selalu pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadilah rekan sekerja Allah dalam pelayanan Pastor Deso. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya Pastor Deso. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, God bless you. Kalau kita udah khotbah ya Bapak Ibu Saudara, ini suara seperti pulih sendiri ya. Tadi kayaknya rasanya suara ini Bapak Ibu Saudari itu serak loh di awal saya memulai itu serak, nggak bisa suara tinggi. Tapi kalau udah berkhotbah Bapak Ibu Saudari, rasa-rasanya ya firman Tuhan itu seperti ya Roh Kudus memampukan kita semua. Puji Tuhan. God bless you. Ya buat kalian yang mau rindu didukung doa, nanti jangan lupa masuk semua ke pesan TikTok Pastor Deso, di chat saja. Atau saudara bisa ikutin nanti doa setiap Rabu jam 11 siang bersama Ibu Gembala. Dia biasanya kalau doa yaitu bisa 3-4 jam, Rabu jam 11 siang. Jadi bagi saudara yang mau didoakan secara online, saudara bisa mengikuti setiap Rabu siang jam 11. Ya, besok ada Kilau Cantik Ilahi jam 11 juga. Ya, haleluya. Biarlah setiap program-program yang dihadirkan boleh menjadi berkat buat setiap generasi. Ya, dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi salam dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan. Bye-bye.